Baik, selamat pagi pemirsa, masih bersama dengan saya Ade Dorcas di acara Obrolan Pagi edisi Selasa 1 Desember 2020 dengan topik bahaya di balik kosmetik pemutih wajah. Dan di segmen kedua ini kita mempersilahkan untuk pendengar setia Radio Guntur yang ingin menyampaikan pendapatnya, aspirasinya tentang topik yang kita angkat hari ini, langsung saja bisa telepon di 23455. Oke. Jadi sambil menunggu kita tanya-tanya dulu ya. Ya, jadi mungkin Bu ya kan ada nih yang sudah beberapa orang yang menggunakan kosmetik-kosmetik. Jadi selain itu kosmetik-kosmetik yang berbahaya. Jadi selain itu berbahaya untuk si pengguna, apakah itu juga akan berdampak mungkin bagi ibu hamil? Apakah itu juga akan berdampak pada calon anaknya? Iya. Nah, jadi ya, tadi kan kami sudah menyebutkan ada dua ya tadi yang bahan berbahaya. Tadi ada merkuri, ada juga hidrokinon. Ada salah satunya lagi adalah asam retinoat. Nah, ini bahayanya hampir sama ya seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan kalau merkuri itu bisa menyebabkan kanker, kalau yang retinoat itu bisa menyebabkan keguguran janin atau dia bersifat teratogenik. Nah, ini biasanya krim-krim ini dikandung pada krim-krim untuk anti jerawat biasanya. Ya, dan itu penggunaannya tidak boleh terus-terusan. Biasanya kalau di dokter kulit, mereka biasanya menyediakan kapsulnya untuk jerawat yang parah, tingkat keparahan yang tinggi lah, yang kayak bisul-bisul gitu. Itu bisa dipakai sebenarnya, tetapi tidak untuk penggunaan yang secara rutin. Nah, itu salah, ada tiga jenis jenis yang berbahaya itu Bu ya. Ada juga pewarna yang berbahaya, juga pewarna tekstil kadang juga ditambahkan di dalam kosmetik, itu juga berbahaya. Waduh, ini serem gitu ya dengernya, pewarna tekstil yang dipakai untuk kosmetik gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi ini benar-benar perlu diwaspadai karena benar-benar nggak cuma berbahaya untuk diri kita sendiri, bahkan tadi sampai menyerang hati. Jadi kita pakai krimnya di wajah tapi nyerangnya sampai ke organ dalam gitu Bu ya. Sakit hati jadinya. Iya benar, sakit hati Bu. Tapi bukan sakit hati karena ditinggal doi gitu. Sakit hatinya karena pakai kosmetik yang pengennya mempercantik diri gitu ya. Tapi benar-benar harus diperhatikan, balik lagi diperhatikan gitu Bu ya. Karena dampaknya luar biasa berbahaya gitu ya, luar biasa bahayanya. Ya, jadi ada juga nih Bu, jadi beberapa rekan, beberapa teman yang sempat sharing kalau penggunaan, dia sempat punya masalah dengan jerawat dan kulit kusam yang akhirnya datang ke dokter kecantikan, yang pastinya dapat obat dan krim-krim tertentu dari dokter. Tapi banyak yang bilang kalau pakai krim dari dokter itu nanti ketergantungan, kalau terusan nanti ketergantungan, udah gitu mahal lagi, nggak sanggup belinya kalau ketergantungan harus terus dipakai. Nah, gimana nanggapin hal-hal yang seperti ini? Mungkin Bu Fenty terlebih dahulu ya. Kalau untuk obat-obat ataupun kosmetik yang di dokter itu sudah dikuasakan penuh ke dokter kan Mbak. Jadi memang diresepkan oleh dokter untuk istilahnya obat jadinya. Jadi bukan yang beredar luas di pasaran. Untuk yang beredar luas di pasaran itu menjadi ranah kami. Jadi karena kalau beredar luas di pasaran kan bukan kontrol dokter kan. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan kalau ke dokter ketergantungan dan sebagainya, nah itu kembali lagi ke konsumennya. Mungkin kalau sudah gini namanya manusia kan kurang puas kadang-kadang. Oh, saya pengen ininya gini lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang kosmetik yang dijual di pasaran tetap tadi disarankan untuk cerdas dan cek klik itu cek klik kemasan, apakah kemasannya itu masih bagus, tidak rusak, kemudian label. Lihat labelnya, seperti komposisi tadi, apakah di situ ada tulisan hidrokinon, apakah ada merkuri, nah seperti itu. Kemudian izin edar. Nah, izin edarnya ini yang penting, apakah sudah berizin BPOM atau tidak. Kemudian kadaluarsa. Nah, seringkali ada misalnya beli satu gratis satu, beli satu gratis dua, lihat kadaluarsanya. Karena seringnya ya marketing ya, jadi untuk lebih mendekati dengan kadaluarsa, apalagi akhir-akhir tahun seperti ini gitu, seringnya itu kan big sale gitu, ini beli satu gratis dua, beli satu gratis satu, ternyata setelah dilihat kok deket banget kadaluarsanya, seperti lipstick
kadaluarsanya 2 bulan ke depan. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita menghabiskan 3 lipstik ini dalam 2 bulan ke depan? Ya kan? 1 lipstik aja bisa sampai setahun ya. Ya kan? Apalagi wanita itu baju merah, lipstiknya merah, bajunya pink, lipstiknya pink. Baju hitam, lipstiknya apa? Hitam. Gotik dong. Nah, sampai punya bermacam-macam seperti itu. Nggak habis lah dalam waktu 2 bulan. Jadinya pengen yang ngirit, akhirnya iya malah. Ternyata buang-buang untuk hal yang sebenarnya Iya. udah mau merugikan kita. Iya. Ya. Sebentar lagi udah hilang nih masa Kadaluarsanya. Kok udah Iya. gini lipstiknya. Terus ada lagi di online, Mbak, kan. Kadang barang reject. Pernah kan menemukan barang reject, nanti harganya bisa sampai 50%. Nah, itu kadang-kadang ditulisnya reject karena pengiriman, reject bukan reject pabrik. Nah, seperti itu tuh juga harus diwaspadai. Soalnya apalagi di online ya. Nah, itu lihat komen-komennya juga, terus lihat pertama memang lihat izin edarnya, kemudian lihat review-reviewnya gitu. Takutnya nanti dia palsu, atau kalau sudah ini mempengaruhi mutunya, misalnya jadi nggak bagus atau gimana seperti itu. Oke, jadi sudah ada penelpon. Ya, terputus. Jadi sekali lagi untuk pendengar setia Radio Guntur yang ingin menyampaikan pertanyaan atau aspirasinya tentang topik kita kali ini, yakni bahaya di balik kosmetik pemutih wajah, bisa langsung telepon di 23455. Iya. Jadi kalau tadi kita harus perhatikan komposisinya, Bu ya. Apakah di kosmetik-kosmetik itu disampaikan bahwa mengandung merkuri atau mengandung hidrogen? Iya. Apakah itu bisa disampaikan biasanya, Bu, di dalam komposisi? Biasanya kalau pelaku usaha sudah tahu itu bahan-bahan yang dilarang, biasanya dia tidak menyampaikan hal itu. Jadi itu tersembunyi sifatnya, Bu ya. Kadang ada juga kosmetik yang kosongan gitu, cuma istilahnya cuma kemasannya saja, tinggal ada mereknya saja dikit, atau mungkin pun jadi dalam satu paket mereknya di luar. Nah, kadang seperti itu. Di bungkusnya ya, bungkusnya saja kadang. Tapi nggak di dalam, tidak langsung nempel di kemasan kosmetiknya ya. Iya. Nah, lantas Bu nih, kita nih kan misalkan sudah menggunakan kosmetik yang terlanjur sudah berbahaya, mungkin sudah sampai logam-logamnya nempel di wajah kita nih. Gimana cara menetralisir hal-hal ini, mungkin Bu Fenty? Kalau untuk tadi yang sudah disampaikan Mbak, merkuri itu memang agak susah ya menetralisirnya. Biasanya sudah timbul malah lebih jadi gelap. Biasanya ya disarankan untuk ke dokter. Nanti kan ada obat yang untuk menetralisir itu. Jadinya mahal kan akhirnya. Oke, jadi dikit dulu Bu, kita sudah ada penelpon. Ya, langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi, Arianto. Iya. Selamat pagi, Pak Arianto. Silakan, Pak. Ini saya ngisi, saya dengar-dengar tadi harusnya ibu-ibu atau gadis-gadis masuk menyampaikan pendapat. Ini saya udah lansia, tapi hanya memberikan pandangan pendapat dari topik ini. Saya tidak senang menjadi cewek atau gadis yang cantik atau ibu cantik ya, semua. Nah, jangan sampai juga tertipu kecantikan, tertipu dari kosmetik kan gitu ya. Semua ingin yang murni atau asli. Nah, dari konteks ada penipuan, Pak ada Arianto? Ya, sebelumnya Pak Arianto tidak bisa dikecilkan volume radionya terlebih dahulu. Yang bagus. Nah, saya menyampaikan mohon dari narasumber, adakah di media sosial ini sudah diedarkan ini adalah katakanlah kalau kosmetik ini yang asli, ini yang tidak asli, sehingga masyarakat tuh selalu berpegangan pada yang asli untuk membelinya, karena dia kan kalau awam, kalau menyuruhkan membeli atau sudah di rumah tidak boleh kembali lagi atau sudah dipakai setelah kejadian ada resikonya, akibatnya baru merasakan oh ini kita tertipu. Nah, supaya tidak banyak penipuan, mohon
penjelasan dari narasumber. Kedua, biasanya izin edar itu kan pabrik resmi atau perusahaan resmi ya sudah apa sekian tahun dan sudah mereknya terkenal. Pernahkah kejadian bahwa yang izin edarnya itu perusahaannya A tetap, tetapi ada yang nipu tapi tidak di perusahaan itu tapi mirip? Jadi apakah dia kerjasama sehingga yang ditangkap atau yang digeledah itu bukan perusahaan A-nya yang resmi yang punya izin edar resmi, tetapi yang mungkin dia mitra atau tidak bermitra ditangkap yang membuat kosmetik atau barang-barang yang palsu. Nah ini mungkin dapat saya sampaikan karena pernah saya ketemu mahasiswi saya semester 1, 2 saya ngajar, semester 5 dia kok ini muka ya saya pindah-pindah gini Pak karena saya model berganti-ganti kosmetik, akhirnya dia ke dokter kulit lebih banyak keluar daripada hasil jadi model. Sekian, terima kasih Om Sandradi. Ya, terima kasih Pak Rianta ya untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi yang pertama, apakah sudah digetok tularkan atau sudah diinformasikan, di-sharingkan melalui sosial media terkait merek-merek mana saja, bahan-bahan yang bisa dipakai, dan bagaimana dengan yang sudah punya brand besar, yang sudah punya merek besar, apakah sempat ada kejadian mungkin bekerja sama dengan merek yang tidak punya nama gitu ya, yang ini sebenarnya berbahaya untuk diedarkan. Dan seperti yang tadi di-sharingkan bahwa mahasiswanya yang adalah model karena gonta-ganti kosmetik ternyata lebih banyak keluar akhirnya daripada penghasilan yang didapatkan dari dia jadi model. Bisa ditangkapi Bu Fenty terlebih dahulu. Baik, Om Swastiastu Pak Arianta, semoga sehat selalu. Terima kasih atensinya Pak Arianta. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah sudah ada di-share di media sosial, apalagi untuk masyarakat awam, mana yang asli, mana yang tidak asli. Kami ada setiap tahunnya mengeluarkan public warning Pak. Jadi di sana tidak hanya kosmetik saja, ada obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan, juga obat. Jadi di public warning bisa di-download di internet, bisa juga berkunjung ke website kami www.pom.go.id. Nanti di sana dipilih public warning. Setiap tahun kita mengeluarkan itu, di sana tercantum produk apa saja yang palsu gitu. Jadi sudah ada keterangannya apakah ini tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, bahan berbahayanya apa, misalnya pewarna merah K10, merah K3 atau metanil yellow, nanti di sana dicantumkan. Kemudian ada juga yang palsu seperti itu, ada juga keterangannya di sana. Jadi bisa di-download di public warning. Selain itu, kami di media sosial, di IG kami, di Twitter, di Facebook, kami juga sering memberikan informasi-informasi bagaimana cara memilih kosmetik yang baik, bagaimana bahan-bahan apa saja yang tidak diperbolehkan di kosmetik. Silahkan mengunjungi media sosial kami. Kalau IG-nya Lokapom Buleleng untuk di Buleleng. Bisa juga mengakses IG dari BPOM, langsung BPOM RI. Kemudian untuk yang kedua, untuk izin edar, nah ini ketika ditemukan ada pemalsuan, maka akan ditindaklanjuti. Biasanya sih banyak Pak modusnya. Jadi ada juga yang tidak saling kenal, biasanya tidak saling kenal karena pingin mendapatkan cepat untuk marketingnya. Oh, yang si A sudah brandnya sudah terkenal dan diburu oleh masyarakat, dia pengen membuat yang mirip seperti itu, tapi biasanya tidak sama persis. Jadi kalau konsumen yang sudah sering mengkonsumsi itu akan tahu, bahkan sedetail itu. Seperti yang tadi di session yang pertama saya sampaikan, dari warna saja itu kita sudah kelihatan, apalagi dibuka kok bedak ini dulunya warnanya gini, sekarang kok agak seperti ini ya, terus teksturnya. Nah itu bisa lapor ke kami, bisa telepon ataupun menulis di
website BPOM juga ada pengaduan konsumen, di sana bisa ditulis seperti itu. Mungkin Mbak Melisa menambahkan. Mungkin saya menambahkan untuk jawaban yang pertama. Nah, tadi untuk untuk produk-produk yang dipalsukan. Nah, bagaimana cara tipsnya? Nah, mungkin saya bisa membagikan salah satu tipsnya, yaitu belilah pada tempat yang resmi. Jadi jangan beli di sembarang tempat. Kan kalau sekarang sudah banyak toko-toko kosmetik yang sudah ada, istilahnya ada SPG dari masing-masing merek. Nah, mungkin bisa beli di sana saja. Jadi itu lebih terpercaya yang resmi gitu. Karena tidak dipungkiri, karena warung-warung, toko-toko kelontong yang sales warung-warung bukan lepas warung-warung itu yang lebih yang kami khawatirkan. sebenarnya menjual banyak kosmetik, tapi kadang juga kita karena buru-buru, karena ini dekat udah di sini aja belinya. Boleh Aduh, saja, ternyata. tetap tadi Tapi Mbak tetap dicek diperhatikan juga ya. ya, cek izinnya, NA-nya tadi itu. Terus bentuknya, kemasannya apakah nggak seperti yang dulu misalnya, terus teksturnya seperti yang Bu Fenty sebutkan juga. Oke, mungkin sekarang Warnanya ditanya gini ya, juga. lebih detail gimana tips untuk kita Yeah. memilih kosmetik yang baik untuk kita gunakan. Oke, mungkin Bu Melisa terlebih dulu. Ya seperti yang kita sering kali sebutkan, tetap Izin. cek klik. Ya, cek kliknya. Tetap cek klik. Nah, terus juga kita harus perhatikan ya seperti yang Mbak yang tadi. Jadi misalnya dulunya saya beli misalnya bedaknya biasanya warnanya pink kok sekarang jadinya agak kuning. Nah, itu kita waspada. Misalnya wangi kok biasanya wangi melati, kok ternyata tulisannya melati tapi wanginya ternyata misalnya frangipani atau apa. Nah, itu kan kita ini kayaknya salah nih, ini berarti kayaknya dipalsukan. Nah, itu kita harus warning seperti itu. Oke. Jadi selain cek klik, lihat izinnya, Iya. lihat juga kemasannya, apa-apa Kemasan. lagi yang perlu kita perhatikan ini. Mungkin Bu Fenty menambahkan. Semuanya kan saya rasa sekarang sudah pegang handphone smartphone ya. Jadi namanya smartphone, kita harus smart juga. Jadi Tentu smartphone diharapkan kan yang pakai juga harus smart. Smart people, Jadi, ya. smartphone for smart people gitu jadinya ya. Jadi silahkan mengunduh aplikasi cek BPOM atau BPOM Mobile. Yang di BPOM Mobile pun dilengkapi dengan 2D barcode. Jadi sekarang ada peraturan baru untuk yang baru mendaftarkan notifikasi kosmetiknya dilengkapi dengan barcode Ya, 2D barcode itu. Jadi bisa langsung di-scan di situ. Oh, ini kalau nggak muncul, nah harus warning. Waduh, ini jangan-jangan palsu nomor izin edarnya, terus lebih baik nggak usah dibeli. Silahkan melaporkan ke kami. Jadi kami sangat berterima kasih kepada masyarakat apabila masyarakat pun membantu kami, kita bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan obat dan makanan aman yang berada di masyarakat. Itu tujuan kami sebenarnya. Ya, jadi tujuan ini kan baik juga ya untuk memperhatikan kita sebenarnya, memperhatikan masyarakat. Tapi balik lagi nih, masyarakatnya mau nggak sih memperhatikan dirinya sendiri gitu ya? Pengguna-pengguna kosmetik ini mau nggak sih memperhatikan kesehatan dirinya? Nah, yang di atas sudah gencar untuk memperhatikan kita, sekarang kita yang di bawah gimana nih ya? Konsumen yang cerdas juga ini membantu kita untuk bersama-sama mewujudkan tujuan tersebut. Iya. Gitu. Jadi kayak tadi yang Bu Fenty juga sampaikan, kalau memang sudah ditemukan bahwa ini ternyata barangnya KW atau barangnya palsu, ya jangan diam juga gitu. Kalau bisa ya sudah dilakukan pengaduan gitu ya, dilaporkan. Nanti akan kita tindak lanjuti. Biar itu juga bisa ya ditindaklanjuti ya. Kami. Itu mendapat ya. Setuju sekali, dan ini juga untuk saya sebenarnya, karena kadang saya juga kalau belanja udah tahu, waduh ternyata nggak gini nih, ya udah didiemin aja gitu ya, nggak direspon lagi, udah stop sampai di sana. Tapi yang jadinya ya ini yang jualan ini jadi melanglang buana gitu ya, jadi makin berkuasa, kok makin banyak beredar nih krim-krim yang seperti ini yang memang sudah nggak baik untuk dipakai. Jadi ini juga sebenarnya pelajaran untuk kita nih yang muda-muda, yang biasa ya, generasi sekarang ini pengen yang cepat, instan dan segala macam itulah ya, jadi tanpa memperhatikan konsekuensinya di belakang gitu. Iya, jadi tanpa terasa sudah hampir 1 jam kita menemani di sini dengan obrolan kita di sini yang membahas tentang bahaya di balik kosmetik pemutih wajah. Dan ada penelpon yang mau satu lagi. Iya, satu lagi penelpon. Ya, disilahkan. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo, pagi. Arianto kembali nih ya. Iya, Pak Arianto. Pak Arianto. Karena tadi saya dengar pengaduan, ya.
Kalau awal saya tadi ada penipuan atau produk yang tidak Promosi yang tidak aman. asli, mungkin yang membuatnya itu bukan pabrik utamanya dengan punya izin edar. Nah, jadi mereka meniru, mirip, kemudian merugikan konsumen. Nah, pengaduan ini saran saya supaya tidak banyak korban, mungkin dia cepat mengadu dan tidak banyak yang tertipu lagi kan gitu. Mungkin kalau kosmetik di tempat-tempat salon dan sebagainya, atau di toko-toko kosmetik ini ada entah dari BP POM atau kesehatan pengaduan untuk kosmetik. Berikutnya pengaduan untuk minuman, makanan tuh juga disampaikan pengaduan kepada siapa. Jadi karena kemajuan teknologi dan cepat, menghubungi WA atau HP-nya sudah tahu, segera dia disikapi, ditindak lanjuti dan akan ditindak tegas oleh aparat BP POM sesuai dengan aturan, kerjasama dengan siapa untuk menyetop atau tidak mengedarkan atau tidak menjual di toko di warung A. Nah, ini perlu disampaikan, sosialisasi baik secara lewat baliho, spanduk, sehingga masyarakat akan cermat meneliti untuk membeli dan tidak menjadi dirugikan oleh produk-produk yang tidak asli atau tertipu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Arianto untuk tanggapannya gitu ya, sarannya Bu ya terkait pengaduan-pengaduan. Jadi mungkin mau ditanggapi oleh Bu Fenty. Baik Pak Arianto, kami selaku instansi BPOM mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari Bapak. Bagus sarannya Pak. Jadi kami menerima pengaduan, silahkan kirimkan ke WA kami. Nomornya mungkin nanti Bu Melisa yang akan menyampaikan. Bisa juga lewat media sosial kami Pak, Lokapom Buleleng, IG-nya atau email kami, ataupun di BPOM RI, di sana ada tersedia formnya untuk pengaduan. Dan kami juga sudah melakukan pengawasan termasuk ke salon, ke toko-toko kosmetik maupun ke warung-warung dan online juga, toko-toko online. Di samping itu kami juga ada timeline-nya Pak dalam menindaklanjuti pengaduan. Jadi ada timeline yang harus segera kita laksanakan untuk tindak lanjut itu, untuk tindak lanjutnya apakah teguran atau penutupan sementara ataupun pembatalan izin edar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Silahkan Bu. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk kosmetik sendiri ada pelaporannya secara khusus. Itu bisa langsung ke pusat. Nanti ada dari website kami di pom.go.id, di sana ada Mesot-Kos kalau nggak salah di sana. Itu bisa langsung dilaporkan langsung ke pusat, ataupun bisa melalui kami seperti yang Bu Fenty infokan. Jadi kami ada nomor telepon untuk layanan konsumen di 081 91 1500 533. Nah, itu 24 jam. Jadi WA bisa ataupun di telepon. Bisa melakukan pengaduan di nomor yang tadi silakan. Iya, nanti akan dilanjutkan, pengaduan tersebut akan dilanjutkan ke fungsi-fungsi yang berkaitan. Oke. Jadi tanpa terasa sekarang baru 1 jam ya kita udah ngobrol di sini. Jadi disilakan untuk Bu Fenty dan dilanjutkan oleh Bu Melisa untuk menyampaikan closing statement kepada pendengar setia Radio Guntur. Baik, pada para pendengar Radio Guntur, kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Kami berharap para pendengar juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari kami, bisa bersama-sama kita bersinergi untuk mewujudkan obat dan pangan aman beredar di masyarakat, tetap menjadi konsumen yang cerdas. Ingat, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, mungkin bisa saya tambahkan, seperti yang tadi, kayak kita ragu atau apakah itu asli atau palsu. Nah, mungkin ada saran
kalau ragu kita jangan membeli, itu lebih enak di kita ya. Jadi kan lebih aman gitu di kita. Dan jangan lupa nanti apabila ada mau menanyakan tentang obat, kosmetik ataupun jamu, silakan boleh ke nomor tadi ataupun langsung ke kantor kami di Jalan Gunung Agung nomor 25. Nanti mungkin tahun depan kami akan berpindah ke Jalan Gunung Agung nomor 8. Oke. Gitu Jadi saja. lengkap ya. Jadi alamat sosial media sudah, nomor telepon dan sampai alamat kantor juga disampaikan. Jadi nggak usah ragu lagi kalau mau bertanya atau melakukan pengaduan gitu ya, terkait kosmetik atau barang-barang yang kita pakai. Jadi pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam di sini kita menemani pagi Anda. Dan bahasan kali ini yakni bahaya di balik kosmetik pemutih wajah ini benar-benar menjadi pembelajaran penting untuk setiap kita yang menggunakan kosmetik. Jadi tidak hanya hasil yang kita harapkan ya, tapi kita juga perlu melihat apakah hasil yang didapatkan itu sesuai dengan bahan-bahan yang memang kita butuhkan dalam tubuh kita. Apakah itu bahan-bahan yang baik untuk kita gunakan. Jadi kembali lagi menjadi konsumen yang cerdas, yang tidak hanya ingin yang instan saja, tapi balik lagi dicek. Jadi untuk pendengar setia Radio Guntur yang ketinggalan untuk obrolan pagi kali ini, jangan khawatir karena bisa menontonnya langsung di kanal YouTube Radio Guntur. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like. Dan apabila ada komentar, saran yang ingin disampaikan, tinggalkan di kolom komentar. Dan bisa juga di-subscribe. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Jadi sampai di sini dulu obrolan pagi kita kali ini. Sampai jumpa di obrolan pagi selanjutnya.